Bareskrim Polri resmi menetapkan pendakwa Syekh Ahmad Al-Misri alias SAM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara sebagai upaya memberikan perlindungan kepada para korban pada Rabu 22 April 2026. SAM sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada November 2025 terkait dugaan pelecehan terhadap 5 santri laki-laki. Kuasa hukum korban menyatakan perbuatan tersebut menyebabkan para korban mengalami trauma berat. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 telah dilakukan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO, Bareskrim Polri, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Keluarga Korban, beserta kuasa hukum dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Direktorat Tindak Pidana PPA, PPO, Bareskrim Polri dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencabulan dan atau kekerasan seksual terhadap anak oleh saudara Syekh Ahmad Misri dengan segera menetapkan terlapor sebagai tersangka sebagaimana ketentuan pasal 90 ayat 1 KUHP dan segera melakukan penahanan guna mencegah adanya korban baru serta upaya merusak atau menghilangkan alat bukti maupun upaya melarikan diri sebagaimana ketentuan pasal 100 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri untuk memastikan seluruh korban kekerasan seksual oleh saudara Syekh Ahmad Misri mendapat perlindungan optimal dan hak atas pemulihan sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses penanganan perkara dan memantau serta meminta Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri untuk memberikan laporan perkembangan penanganan secara berkala setiap bulannya guna memastikan proses penegakan hukum terhadap perkara nomor LP_B_586_11 Romawi _2025_SPKT Bareskrim Polri dilakukan secara proporsional dan akuntabel. 4. Seluruh anggota Komisi DPR RI meminta agar segera dilakukan penetapan tersangka serta penahanan guna mencegah adanya ancaman maupun timbulnya korban-korban baru. Diharapkan agar segera dilakukan kerjasama dengan pihak Interpol apabila saudara Syekh Ahmad Misri mangkir dan tidak kunjung kembali ke tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya Syekh Ahmad Al-Misri berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026
Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan alhamdulillah saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti, karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang Muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan alhamdulillah saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti, karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang Muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Saya bilang, saya mau komunikasi sama Kiai Khalil Nafis. Saat itu nggak kejadian. Saya nggak pernah komunikasi sama Kiai Khalil Nafis sama sekali. Ya udah, saya bilang, mana korbannya? Itu dia, Bib. Ini permasalahan baru. Korban yang satu masih ada di Mesir. Saya bilang, kalau begitu jangan ada yang di blow up. Kenapa? Karena saya tahu sepak terjang orang-orang itu kalau homoseksual biasanya ancamannya itu bahaya. Tolong kita amanin dulu ini anak. Malam itu juga saya hubungi ke Kemenlu dan malam itu juga saya hubungi ke Komisi 1 untuk memberikan pengamanan kepada si anak ini yang ada di Mesir, yang masih ada di Mesir dan di bawah umur anaknya. Setengah jam kemudian saya dijawab, ditelepon oleh KBRI. Habib, saya dari KBRI begini, saya minta nomor telepon si korban. Gitu. Setelah dikasih si korban itu nomor teleponnya, langsung dia reaksi, dia temuin si anak, diawasi selama anak tersebut kembali ke Indonesia, untuk kembali ke Indonesia dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan. Nah, korban-korban yang lain ini kita nggak tahu posisinya di mana. Akhirnya kita mencoba, kita cari. Akhirnya Ustaz Abi Maki menghubungi Rumah Teduh yang memiliki data tentang anak-anak tersebut, memiliki nomor telepon dan sebagainya, dan pernah juga dibina di Rumah Teduh. Dibilang ada satu di Bandung. Jadi korban tersebut sudah mencar nih posisinya. Satu di Bandung. Ya udah, saya mau ketemulah pada hari Selasa, itu tanggal 19 kalau nggak salah, hari Selasa. Nah, setelah saya ketemu hari Selasa pada tanggal 19 dengan korban, itu nggak gampang gitu. Jadi mohon maaf teman-teman semua, siapapun yang mendengar ini, netizen atau siapapun, ini nggak gampang. Untuk meyakinin si korban ini nggak gampang, perlu jam, perlu waktu, perlu benar-benar satu hal yang korban ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Ya, begitu dia ngelihat saya pun, dia sudah nggak respect sama saya. Dia bilang, ada Ustadz dia, saya nggak respect sama Anda.
saya nggak respect sama Anda. Udah nggak usah ngebahas masalah apapun. Itu kita ngeyakinin itu bukan 1 jam 2 jam, 5 jam saya yakini. Ya, alhamdulillah ternyata si korban ini mau bercerita. Sampai tengah malam dia baru saya tanya sama dia, kalau seandainya kasus ini saya naikin kira-kira bagaimana? Saya akan dampingin. Saya punya anak kebetulan juga pengacara, ya kan? Ada 2 anak saya pengacara, alhamdulillah saya akan dampingin Anda. Nah, saat itu saya masih blank, tapi saya punya poin satu. Antara si video dengan korban ini itu tidak saling kenal. Korban yang tadi di video sama korban yang ini tidak kenal. Yang lokasinya juga berbeda, wilayahnya berbeda, zamannya juga berbeda. Jadi 2 orang ini tidak saling kenal. Jangan lupa subscribe ya.